Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan teman-teman ya. Berikutnya kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat save audience atau pemirsa tersimpan. Singkatannya adalah SA dari data yang ada di TikTok. Sekali lagi, save audience atau pemirsa tersimpan adalah dari data yang ada di TikTok. Nah, kalau kita di Facebook Ads lah atau Meta Ads sekarang namanya, kita bisa bikin langsung di sini ya. Sedangkan kalau di TikTok Ads itu nggak ada. Maka caranya teman-teman bikinnya adalah ketika kita bikin iklan. Ya, jadi pas bikin iklan nanti di menu kampanye kita kan buat iklan. Oke, ini saya belum ngajarin cara bikin iklan ya. Saya cuma ajarin bikin save audiensnya. Nah, katakanlah kita memilih penjual produk atau website misalnya gitu ya. Kasih namanya bebas nanti, lanjutkan. Ini saya belum ngajarin cara iklan teman-teman. Saya ajarin atau menginformasikan letak pembuatan save audience ya. Nah, contoh ya, kita masuk ke bagian penargetan audiens. Oke. Di bawah kanan ini itu ada pilihan simpan audiens baru. Nah, jadi ketika kita bikin audiens misalkan ya, ini adalah pilihan save audiens ya. Ini disebut sebagai save audiens atau pemirsa tersimpan. Datanya udah disiapkan oleh si TikToknya. Kayak gitu. Nah, demografi contoh Indonesia, umurnya kita pilih misalkan target yang ini misalkan ya. Gendernya bebas, saya pilih tanpa batas bahasa Indonesia. Oke, daya belinya apakah tanpa batas atau daya beli tinggi kayak gitu. Misalkan saya pilih daya beli tinggi artinya orang yang mungkin dan sering belanja di TikTok Ads. Nah, kita juga bisa sertakan orang-orang yang udah masuk ke lookalike audience atau pemirsa serupa kayak gitu, serta audiens khusus atau custom audience. Ya, jadi kita bisa nyampur jadinya ya. Nah, sementara ini saya kosongin dulu karena buat teman-teman pemula yang baru pasti ini kosong. Nggak masalah karena kita fokusnya adalah simpan pemirsa atau save audience. Nah, kuncinya di save audience ada di bagian sini, minat dan perilaku teman-teman ya. Nah, di sini saya jelasin ya, untuk memilih minat dan perilaku itu ada 3 hal yang bisa teman-teman terapkan. Yang pertama adalah market broadcast. Artinya ini nggak kita setting nih, kita biarin kayak gini aja, kosongin aja. Nah, masalahnya apakah bagus atau tidak? Relatif. Kalau kita belajar dari TikTok, orang TikTok langsung pasti disuruh kosongin. Nah, cuma pengalaman saya ya, yang sering dikosongin itu malah jelek hasilnya. Kadang ada juga yang bagus, tapi kebanyakan kurang bagus kalau bagi saya. Dan logikanya percuma TikTok ngadirin minat dan perilaku di sini yang bisa kita pilih, padahal ya kita bisa milih gitu ya. Ngapain kita kosongin kan gitu sifatnya. Nah, itu yang pertama broadcast. Yang kedua adalah market umum. Market umum artinya misalkan Anda jualan skincare ya udah checklist aja kecantikan perawatan diri selesai urusannya. Ya, mau tambah di bagian niat membeli juga bisa. Ada interaksi video, interaksi kreator dan hashtag. Nah, pokoknya ini market umum. Kalau market spesifik, kita pilih lagi nih dari tadi minat ya. Kecantikan perawatan kita checklist ke bawah dulu. Nah, ini kan ada macam-macam nih ya. Nah, ada perawatan mulut, rambut, kulit. Oke, kita pilih misalkan kulit. Kulitnya apa? Wajah. Saya pilih yang wajah deh semuanya gitu ya. Bahkan bisa spesifik. Untuk misalkan SPF ya, tabir surya itu boleh banget. Nah, ini namanya audiens spesifik teman-teman. Nah, yang bagus yang mana biasanya untuk iklan? Kalau saya sarankan teman-teman pilih yang spesifik tapi jangan satu. Contoh tadi skincare ya, skincare itu kan masuknya perawatan kulit tadi itu ya. Kita pilih yang perawatan wajah. Nah, kayak gini. Jadi jangan cuma pilih tabir surya. Mending pilih yang perawatan wajah. Jadi masuk beberapa hal lainnya. Karena bisa jadi orang yang suka lotion juga atau pelembab wajah ya suka tabir surya kan kayak gitu. Bahkan bisa mungkin juga kita nambahin yang lain misalkan di sini ada perawatan wanita. Nah, itu boleh banget kayak gitu. Pakaian kira-kira kita masukin yang bagian wanitanya misalkan gaun. Nah, jadi perawatan wajah dengan gaun mungkin masih agak-agak matching lah karena wanita yang suka gaun, yang suka dress, tampil cantik juga suka merawat wajah kayak gitu sifatnya. Ini market spesifik. Ini yang bagus menurut saya teman-teman. Oke. Nah, di kiri ini ada bagian minat. Artinya ini secara umum ya, TikTok itu melihat atau algoritmanya membaca minat kreator itu atau minat user itu ke bidang apa, ke kategori apa. Ya. Nah, kalau niat membeli artinya dia udah sering belanja di bagian apa. Kalau interaksi video artinya dia sering berinteraksi dengan video yang seperti apa. Apakah suka nonton mobil, alam gitu ya, olahraga. Dia suka nonton apa gitu. Dia ngasih like, comment, share itu video apa yang dia sukai. Ada interaksi kreator artinya dia sering ngikutin atau ngefollow akun-akun yang membahas tentang apa. Itu bisa juga. Nah, kalau interaksi hashtag dia sering nonton hashtag tentang apa.
Untuk hashtag teman-teman cari aja di sini misalkan hashtag fashion. Gitu ya. Tuh muncul tuh fashion content, fashion tips, fashion outfit. Nah, itu hashtag relatif ya. Mau dipakai boleh, mau nggak dipakai nggak apa-apa. Nah, yang wajib itu bagi saya kalau website itu niat membeli sebenarnya. Kalau ke keranjang kuning itu bagian minat. Karena kalau di keranjang kuning dia nggak ada niat membeli. Niat membeli ini hanya untuk konversi website gitu. Oke ya. Nah, kemudian untuk perangkatnya ini relatif. Kalau untuk live biasanya 2G-nya saya matikan gitu. Ya. Tapi kalau nggak live untuk video tanpa batas. Oke. Nah, di sini baru kita simpan audien baru, kasih namanya SA atau save audien ya, pemisah tersimpan. Untuk kebetulan ini kan tadi contohnya skincare nih. Target skincare dan suka gaun. Kayak gitu. Klik simpan. Nah, yang perlu diperhatikan di kanan atas, pastikan marketnya seimbang. Jangan kecil, jangan luas. Yang penting tulisannya seimbang udah aman. Walaupun sebenarnya 300 juta ini besar, tapi ya namanya di TikTok itu nggak mungkin langsung 300 juta yang nonton. Enggak, teman-teman, bertahap ya. Paling ratusan dulu, ribuan, puluhan ribu, baru nanti ke depannya gitu. Oke, itu aja teman-teman ya untuk praktek iklannya nanti di materi tentang studi kasus beriklannya. Sekarang saya ajarin dulu bagaimana cara membuat save audiennya aja. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.